Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah, bagaimana kabar pemirsa setia di rumah? Semoga pemirsa beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan mengangkat tema yang sangat penting untuk kita kaji, kita dengar. Terutama kali ini kita akan menyambut kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang penuh dengan keberkahan, tamu yang membawa rahmat, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Tema yang akan kita angkat adalah kesiapan umat Islam menyambut Ramadan 1446 Hijriah, yang insya Allah akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan SHMH. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan anggota Komisi Pemberdayaan Masjid dan Seni Budaya di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua Ustaz? Alhamdulillah sehat selalu. Masya Allah, ini masih tercium wangi Ka'bah nih Ustaz. Alhamdulillah. Narasumber kita seminggu yang lalu baru kembali dari Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat akan menyusul juga Ibu ya. Amin. Menyusul kemana ini Ibu? Ke Mekah. Oh, ke Mekah. Amin. Cepat juga amin ya, belum tahu menyusul mau kemana.
Baik, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir. Insyaallah pemirsa yang ada di ruangan dan ada di rumah sudah siap ingin mendengarkan tausiah pada hari ini Ustadz. Insyaallah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disaksikan, alhamdulillah sungguh luar biasa kompaknya Bapak Ibu berzikir, melantunkan, menggaungkan asma Allah di ruangan ini. Luar biasa semangatnya, kompaknya. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah dibeli mukena yang baru? Belum. Yang belum? Oh, udah dipakai. Iya, udah lunas Ibu? Oh, lunas. Bentar lagi mau puasa, mukenanya dicuci, sejadahnya disiapkan supaya nanti ibadahnya semangat. Jadi orang yang semangat itu ada persiapan jauh-jauh hari, ya. Baik, kita akan berkenalan dulu ini, karena kalau tak kenal tanda tak sayang. Yang pertama ini Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan. Mana Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan? Sudah latihan Ibu yel-yelnya? Insyaallah. Alhamdulillah. Berapa tahun nih Bu? Oh, baru 1 menit. Oh, saya yakin dan percaya ini berhasil ini ya. Baik, silakan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, Al-Quran pedomannya. Al-Hidayah, berilmu dan beradab. Al-Hidayah, Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah. Ini lagu ini nampaknya banyak guru-guru TK ya. Soalnya lagu balonku ada 5 ini ya. Iya. Alhamdulillah semangat luar biasa ya. Untung tidak ada yang dar katanya di belakang. Oke, selanjutnya Majelis Ta'lim Minang Sayo lingkungan 12 ya. Persilahkan Ibu, Minang Sayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu Majelis Ta'lim Minang Sayo dari lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Islam tetap jaya, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya pimpinannya orasi demon ini ya. Kami dari Majelis Ta'lim. Allahu Akbar ya. Iya, Masya Allah. Selanjutnya Majelis Ta'lim LPTQ Kecamatan Medan Kota. Yang mana ini Bu? Ya, silahkan yang hitam-hitam di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perkenalkan, kami pengajian dari LPTQ Medan Kota siap dukung ngaji bareng bersama TVRI. Siap takwa, nomor 3, siap. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini nampaknya pimpinannya main-main sendiri, ini yang lainnya nggak ada nyaut nih. Saya pikir tadi mau satu lagu wali band ya kan? Nah, salatullah salamullah. Ujungnya udah lari saya tengok. Iya. Baik.
Selanjutnya Majelis Ta'lim Perwiritan STM Al-Ikhlas lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Medan Denai. Mana orangnya ini? Oh, ayah. Ya, silahkan. Ya. Ya. Lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STM Al-Ikhlas lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Lagi musyawarah Ibu, lagi musyawarah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah billahil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bapaknya malu-malu ya. Macam mau antaran aja nih musyawarah ya. Bapak yang cakap atau saya? Bapak yang cakap atau saya? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dengan ragam warna-warni yel-yel menambah semangat dan ceria kita untuk mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Baik, mari kita dengarkan sama-sama tausiah yang insya Allah akan menggugah kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Baik Ustadz, ini luar biasa Ustadz terkait dengan tema kita. Ini kedatangan tamu yang selalu kita tunggu-tunggu. Bahkan kita ketahui bahwa para salafus salih terdahulu ketika selesai Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan kita berada di ambang pintu kedatangan Ramadan Ustaz. Untuk muqaddimah tema kita ini dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Yuzaidi Amar ST MTH. Insyaallah juga akan menjadi seorang doktor sedang menuntut ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Insyaallah lancar-lancar Ustaz ya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Sadaqallahul azim. Ya, tentu kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita berkumpul di Aula Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang sangat megah ini dalam rangka ngaji bareng. Kita ingin membahas topik-topik menarik dan salah satunya adalah topik tentang memasuki bulan suci Ramadan. Benar sekali bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat agung, ya, sangat istimewa. Sampai-sampai Allah dan Rasulnya saja pun mempersiapkan berbagai fasilitas bagi orang-orang yang akan memasuki gerbang Ramadan. Dalam banyak hadis ya Ustaz ya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah dan seterusnya. Nah, apalagi kita ya yang akan menjadi orang memasuki gerbang bulan suci Ramadan yang begitu mulia. Maka kita harus mempersiapkan banyak hal ya terkait tentang bagaimana kita bisa menikmati ya, bisa memanfaatkan, bisa mengisi dan tentu untuk meraih keberkahan, kemaghfirahan dan seterusnya.
Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu yang berada di studio atau berada di kantor MUI Kota Medan ini. Sungguh seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yuzaidi tadi, bahwa ketika kita sampai pada gerbang Ramadan kali ini, jangan kita merasa bahwa persiapan kita atau memulai persiapan kita ketika awal Ramadan, ya. Nanti kan 1 Ramadan kan masih minggu depan, nantilah kita akan persiapan. Tidak. Justru ya 6 bulan atau paling tidak 3 bulan sebelumnya itu sudah terjadi persiapan-persiapan yang sangat intensif harus kita lakukan. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa apakah Ramadan ini bulan riyadhah? Iya, bulan kita melatih. Tetapi sesungguhnya latihannya sudah sejak awal. Ya, itulah yang sering kita lantunkan doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi sebenarnya Ramadan ini Ustaz Yuzaidi ini adalah babak final sebenarnya. Yang akan kita masuki babak final. Persiapan-persiapannya sudah kita lakukan di awal, babak penyisihannya, ada babak semifinalnya dan ada babak final. Walaupun ada yang mengatakan 10 pertama babak penyisihan, 10 kedua semifinal dan 10 ketiga final. Boleh saja sih. Tergantung dari mana kita mulai startnya. Tapi idealnya startnya sejak paling tidak 2 bulan sebelumnya. Tapi kalaupun Ustadz saya tak sempat mempersiapkan 2 bulan yang lalu Ustadz, iya tidak masalah. Tapi sejak sekarang, sejak kita tahu bahwa Ramadan akan tiba, maka sejak saat itulah kita mempersiapkannya. Bapak sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat berbagai hadis Rasul ya tentang Ramadan akan tiba, bagaimana hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Ramadan, maka persiapan yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah persiapan mental. Walaupun tentu juga boleh persiapan fisik ya. Kalau persiapan fisik kan biasanya ya menyiapkan rumah yang rapi ya. Ini penting juga nih Ustadz, bahwa biasanya kita lebih mempersiapkan rumah yang rapi, makanan dan sebagainya itu ketika mau lebaran biasanya, Bapak sekalian, ya kan? Tapi sebenarnya harusnya di awal Ramadan ini harus kita persiapkan agar apa? Agar kita nanti bisa lebih konsentrasi beramal ibadah pada bulan suci Ramadan. Jangan nanti sibuknya ketika mau akhir Ramadan, sibuk ngecat, sibuk nyapu, pekarangan, mempercantik. Tidak. Kalaupun mau dipersiapkan sekarang silahkan. Agar apa? Agar nanti kita tidak lagi sibuk mengurus hal-hal yang tidak begitu penting lah ya. Walaupun tentu semuanya bisa dianggap juga penting, tapi tentu persiapan ibadah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz Yuzaidi, saya membagi paling tidak ada 5 mental yang harus kita persiapkan sebagai umat Islam dalam memasuki bulan suci Ramadan. Ya, mental ya. Kalau fisik silahkan, ya fisik silahkan. Rumahnya diperbaiki dan sebagainya silahkan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mental kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman, kan itu ya, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mental jihad. Mental bersemangat dengan sungguh-sungguh. Iya. Mengapa demikian? Karena memang berpuasa Ramadan ini butuh kekuatan mental yang prima. Ya. Jihadnya, rasa sungguh-sungguhnya harus kuat dari sekarang. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan nanti biasanya memang suasana yang lemas. Tidak makan. Biasanya jarang bangun pagi, harus bangun pagi pukul 3. Kan begitu, Bu? Kemudian kurang tidur, ada tadarus. Memang iya. Kalau tidak kuat mentalnya, maka biasanya akan
tumbang, malas, capek, lesu, letoy. Ya. Apalagi hakikat dari puasa Ramadan adalah memerangi hawa nafsu. Ya. Atau mengelola hawa nafsu. Ya, memanage hawa nafsu. Nah, ada satu hadis yang masyhur ya, yang disebutkan oleh Rasul, raja'tum minal asgharil jihad ilal jihadil akbar, ya. Nah, jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya, walaupun perang, ada yang mengatakan perang Tabuk, ada yang mengatakan perang Badar, yang begitu berat itu sungguhnya adalah jihad yang kecil kata Rasul. Tapi jihad yang besar itu adalah jihad memerangi hawa nafsu. Nah, jadi ada upaya yang sungguh-sungguh. Ini tenaga, pikiran, terutama hati, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ini memang harus betul-betul prima, harus struggle, harus betul-betul bersemangat. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi maafnya Ustaz Yuzaidi, ada kesan kadang-kadang orang masuk ke Ramadan nih biasa aja dia. Minggu depan lah Ramadan nih, ya udah Ramadan. Ya kan Bu? Nah, paling terpikir dia dari mana can nih gitu ya. Dari mana peluang-peluang bisnis, peluang-peluang duit gitu. Tapi yang harus kita lakukan sungguhnya adalah mempersiapkan mental jihad, mental bersungguh-sungguh. Oleh karena itu sekalian, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan amalan-amalan yang menjadi target kita. Nah, dan itu bisa kita lakukan kalau kita memang sungguh-sungguh. Misalnya berapa kali khatam kita, atau misalnya berapa kali atau berapa juz bisa membaca Al-Quran dengan terjemahnya, atau juga ditambah dengan berapa hadis yang saya bisa baca dari hadis, katakanlah Bukhari, Muslim misalnya. Ini persiapan fisik boleh ini. Di rumah kita bersihkan atau kita rapikan buku-buku kita. Kalau kurang rasanya pergi ke pustaka atau pergi ke toko buku, siapkan buku-buku yang bagus. Ini Ramadan ini saya baca ini. Tafsir ini saya tuntaskan ini. Nah, itu baru mantap. Dan itu semuanya dalam rangka untuk meraih keberkahan Ramadan yang begitu mewah. Kalau dianggap fasilitas, Ramadan ini adalah fasilitas yang sangat mewah. Ya. Jadi kalau misalnya kalimat marhaban itu kan artinya orang yang mempersiapkan tempat yang mewah, yang cukup, yang rapi karena kedatangan tamu yang agung, ya, tamu yang agung itu. Oleh karena itu kita ingin benar-benar mendapatkan fasilitas yang sangat mewah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ustaz kita, bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan khususnya mental ya, jiwa, ruh, batin kita untuk menyambut tamu yang mulia ini. Orang yang batinnya biasa-biasa saja, dia tidak akan berkesan menyambut tamu yang mulia ini. Yang bisa betul-betul menyambutnya adalah orang yang memiliki ruh, batin atau mental yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sehingga dia betul-betul memuliakan, mengagungkan tamu ini. Insya Allah akan kita simak lebih lanjut. Mohon bersabar, ibu-ibu yang ingin bertanya nanti akan saya berikan kesempatan, dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa, untuk mendapatkan keberkahan, rahmat,
dari Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kita ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Muhammad Yusriza SPDI yang akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 185 sampai 186. Kepada Qari, falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat cucuran dan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Bapak Ibu masih semangat? Masya Allah. Tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi apa kira-kira intinya? Masya Allah. Makanya Ibu jangan nanti mau dekat raya banyak buat kue bangkit, kue telungkup, kue telentang, kue teduduk, kue kembang, kue kuncup. Jauh-jauh hari Ibu ya supaya Ramadannya bisa nyaman, bisa maksimal. Iya, jauh-jauh hari penting. Itu faktor pendukung Ibu, faktor pendukung. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa orang yang punya mental pejuang yang bisa memuliakan Ramadan karena siang dan malamnya penuh dengan keberkahan. Kalau orang yang tak punya mental pejuang, siang tidur, malam ngorok, ya sia-sia ya. Insyaallah kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ustaz kita. Sebelumnya saya kasih dulu kesempatan yang ingin bertanya. Siapa Ibu, Bapak? Wow, banyak ya. Nah, kalau saya kasih kesempatan mungkin besok pagi kita baru bubar ini. Baik, saya kasih dulu kesempatan dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan. Siapa Ibu? Oke ya. Dipersilahkan Ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Hidayah Kota Medan, nama saya Hajah Nazla Khairani. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, bolehkah kita membaca Al-Quran secara cepat-cepat agar cepat khatam Al-Qur'annya Pak Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup menarik ini ya, terkait dengan persiapan ini sebelum Ramadan ya. Biasanya ini Ustadz kalau di luar Ramadan baca Qur'annya sedikit, kemudian tidak begitu rutin. Giliran Ramadan mau balas dendam nih Ustadz, saking semangatnya nih, mental pejuangnya. Saking kencangnya Ustadz, polisi tidur ditabrak, lobang yang penting taqabbalallahu minkum, lanjut minna wa minkum taqabbal ya karim, sampai khatam nanti baru makan pulut kuning, makan rame-rame Ustadz. Kira-kira bagaimana nih Ustadz? Orang yang targetnya khatam tapi dia tidak memperhatikan atau tidak mempelajari tata cara baca Quran di Ramadan nih. Kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih Bu Nazla ya. Saya langsung menjelaskan ya mental kedua ya. Mental kedua ini adalah mental qori, mental pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya, nah, kita semua hafal ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, oleh karena itu membaca Al-Quran ini harus menjadi habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau itu dadakan. Kalau saya pernah mendapatkan informasi atau cerita ayah ya, dulu nenek kami juga di Besilang ya, itu di mana tempat mereka baca Quran, di tengah jalan, di kereta api, di bus. Ya, dan itu juga pemandangan yang selalu kita lihat kalau di Makkah dengan di Madinah. Nggak penting di mana, di samping paret pun. Ya. Nah, ini harus menjadi mental qori, bukan hanya qori yang bisa baca Quran, tapi semua umat Islam harusnya mendalami, mempelajari Al-Quran. Nah, kalau kita lihat Ustaz Yuzaidi, memang kalau bicara tentang baca Al-Quran ini kita sangat malu dengan para sahabat, para salafus soleh ya.
ada yang sampai 13 kali, ada yang 15 kali, ada 30 kali hatam Al-Quran. Ya. Tetapi ada hal yang penting kita camkan bahwa yang disebut dengan tadarus, ya, tadarus itu artinya saling belajar, ya, saling belajar. Darosa, ya, tadarosa, tadarasu, ya, saling belajar. Jadi membaca Al-Quran banyak khatam itu bagus, memang itulah yang diharapkan. Tetapi tentu membaca Al-Qurannya dengan tajwid yang benar, ya, belajar terus tentang tajwid Al-Qurannya, ya. Oleh karena itu jangan merasa bahwa kita sudah pintar, sudah pintar baca Al-Quran. Saya terus terang, walaupun saya mungkin pernah lah ikut musabaqah sampai di provinsi, tapi sampai hari ini juga terus belajar. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran ini sangat-sangat luas, termasuk ilmu membacanya. Oleh karena itu harus ada perubahan tradisi, ya. Tradisi pada umat Islam, terutama di kota kita ini, di Sumatera Utara ini, bahwa tadarus itu memang harus ada pembelajaran di situ. Tidak hanya mengejar khatam. Ya. Ini kebiasaan kita Ustaz Yusadi. Kalau ada dikoreksi, ya, besok nggak hadir lagi. Nggak hadir lagi dia. Gitu ya. Atau salah gitu ya. Kalau orang lu begitu ya. Itu langsung sakit hati, ya kan? Tak enak-enakan. Bagus sekali. Itu dia. Ini harus kita hilangkan ini. Bahkan kita harusnya senang kalau kita dikoreksi. Terus terang kalau misalnya saya pernah ya, walaupun saya tak qori hebat kali, tapi saya selalulah beberapa kali itu ketika berjumpa dengan seseorang kita menjadi tradisi. Ustadz, boleh dengarkan Fatihah saya Ustadz? Ya, jumpa dengan orang yang kayaknya bagus baca Qurannya nih, boleh dengarkan surah An-Nas saya Ustadz. Terutama Al-Fatihah, ya. Ini harus menjadi kebiasaan kita, karena tadarus Al-Quran yang dianjurkan itu adalah belajar dan belajar. Jadi bolehlah nanti misalnya ada target pribadi gitu ya, target pribadi di rumah kita baca, ya. Memang membaca Al-Quran ini ada 3 tingkatan, ya. Ada namanya tartil, ya, sedikit lambat, ya. Nanti ada yang lebih cepat lagi, hador, ya. Itu ada yang memang lebih cepat. Tapi cepatnya itu pun punya standar. Panjang pendeknya benar, huruf-hurufnya juga benar. Boleh cepat mengejar khatam, tapi dengan tajwid yang benar. Misalnya, apa contohnya ya? Misalnya, alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Boleh ya? Kan cepat tuh. Tapi saya kira udah agak tepat lah ya. Tajwidnya, panjang pendeknya, dengungnya sedikit. Oleh karena itu mental kita, mental kedua lah mental qori, mental di mana ada tempat, di mana kesempatan Quran nggak lepas. Apalagi sekarang ini HP mudah sekali, ya. Pokoknya ibu-ibu lagi nunggu bus, nunggu Grab, nunggu becak. Ini kalau ada pemandangan seperti ini di kota Medan kan betapa indahnya kita, ya. Tidak sebaliknya. Ini asal nengok orang kita ketawa sendiri, ya. Karena pakai handsfree dia ketawa sendiri, senyum sendiri, ya. Kadang-kadang marah-marah sendiri kan. Itu benar Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi Ibu, bahwa narasumber kita ini juga merupakan Dewan Hakim di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu, bahwa penting bagi kita untuk bertadarus sebagaimana disampaikan oleh Ustadz kita. Jadi kalau mau baca Quran, ajak orang satu lagi. Tengok ya, mana tahu ku silap, itu baru tadarus. Iya kan? Baca sendiri itu namanya bukan tadarus tapi tilawah. Bernilai juga, tapi yang dituntut tadarus supaya ada yang mengkoreksi Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya rajin untuk bertadarus, belajar baca Quran, belajar mendalami maknanya. Jadi kalau ditegur jangan sakit hati, jangan kecil hati.
besok-besok absen pula, jangan. Ya, kalau bisa kita mencari orang yang menegur kita. Ya, sadiquka man abakaka la man adahakaka. Teman sejati itu yang membuatmu nangis, bukan membuatmu tertawa, yang sering mengkritik, bukan yang sering memuji-mujimu, ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, siapa lagi? Siapa? Ibu dari Majelis Ta'lim Minang Saiyo. Minang Saiyo, bukan Minang Sayo. Minang Saiyo. Persilakan Ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Siti Nelin Harahap dari Majelis Taklim Minang Saiyo, lingkungan 12, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Ustadz, tadi sudah banyak kami dengar mengenai persiapan untuk bulan Ramadan. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara menanamkan mental pejuang terutama saat Ramadan nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari tadi saya berpikir nih, Ibu nggak salah duduk nih. Harahap kok di Minang Saiyo nih, Ustadz. Oh, Harahap Tanjuang. Harahap Tanjuang ini, Ustadz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Bineka Tunggal Ika. Ya, baik. Baik Ibu, baik. Campuran ini namanya. Ini namanya campuran Mandailing Minang, MM. Baik, kita dengarkan langsung dari jawaban dari Ustadz kita ya terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Ustadz, terkait dengan mental pejuang ini, Ustadz. Pejuang, iya. Ya, menarik sekali ya pertanyaannya. Bagaimana cara menanamkan, mengkuatkan ya mental pejuang kita. Saya awali begini, bahwa sebenarnya makna Ramadan yang dimana kita berlapar-lapar dan berhaus-haus ini ya, dalam rangka membuat kita menjadi orang yang bermental pejuang. Ya. Dalam Islam satu terminologi yang sangat penting itu adalah jihad. Ya kan? Walaupun sekarang ini kadang-kadang ada makna yang agak diplesetkan orang kalau jihad ini jelek. Padahal sesungguhnya jihad, bahkan ada ulama mengatakan ini salah satu dari rukun Islam. Saking pentingnya jihad ini. Kenapa? Karena ketika kita lapar, ya lapar itu kan berat. Tapi pada kondisi lapar itulah kita dituntut untuk juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka bagi orang Islam tidak ada cerita alasan malas, lemas, letoy, tidak ada. Pada kondisi lapar pun kita harus melakukan perjuangan-perjuangan agar menjadi mental dalam kehidupan kita. Nanti di luar Ramadan pun sesungguhnya kita adalah pejuang-pejuang kebaikan-kebaikan. Bapak sekalian, kalau nanti misalnya kita mendengar kata-kata takziah tentang seseorang, itu biasanya apa yang diingat? Abu? Dari almarhum yang meninggal, itu apa itu? kebaikan. Kebaikannya, perjuangannya untuk katakanlah mendirikan masjid, perjuangannya untuk membuat orang tidak lagi miskin, perjuangannya, semua yang diingat adalah perjuangannya. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah kebaikan karena perjuangan keras kita. Nah, Ramadan ini melatih kita untuk itu. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Bahwa dalam benak kita, ya, ada pada suatu hadis disebutkan bahwa kalau saja umatku tahu bahwa Ramadan itu begitu banyak faedahnya, maka orang itu akan menginginkan semua tahun, seluruh hari itulah bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, jangan biarkan sedetik pun Ramadan berlalu tanpa diisi dengan amal-amal soleh. Apakah itu dengan ibadah mahdhah,
ya, sholat, kemudian zikir, sholawat dan sebagainya, dan juga ibadah-ibadah sosial atau ibadah-ibadah yang bersifat kemasyarakatan. Apakah membantu orang, apakah memberikan makan, apakah mengajari orang, apakah tersenyum kepada orang, menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang. Itu kalau bisa jangan satu detik pun terlepas dari Ramadan yang akan kita lalui. Masya Allah, mohon ditahan Ustadz, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Baik Bapak Ibu, ya, insya Allah nanti akan saya kasih kesempatan kepada yang ingin bertanya lagi. Jangan bersedih ya, insya Allah masih panjang lagi waktu kita, mudah-mudahan 4 jam lagi baru kita bubar ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang lebih menggugah hati kita untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan yang sudah diambang pintu. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah tadi Al-Ustadz telah menyampaikan kepada kita bahwa perlu kita meningkatkan mental pejuang di bulan suci Ramadan ini. Karena kita ketahui ujian yang begitu berat harus dilalui oleh seorang yang memiliki mental pejuang. Jangan nanti ibu-ibu begitu jam 10 pagi ke pajak udah letoy. Masih jam 10 pagi. Jam 5-nya udah lowbat. Seharusnya ketika bulan puasa semakin terasa berat semakin nikmat. Karena semakin besar nilainya. Ya, makanya harus bermental pejuang. Ya, bayangkan ibu. Ya Ustaz, baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Maksudnya makin capek menahan lapar, tapi jangan pula makan jengkol tak gosok gigi paginya. Itu bukan makin banyak pahalanya, makin parah itu nama. Baiklah Ibu, siapa yang ingin bertanya tadi? Angkat tangan. Baik, saya kasih dulu yang barisan belakang nih ya, dari pengajian LPTQ Kecamatan Medan Kota. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Umi Khairani Harahap dari pengajian LPTQ Medan Kota. Baik, pertanyaan saya di sini adalah di dalam bulan Ramadan itu kan kita dianjurkan untuk bersedekah. Jadi bagaimana sih cara ataupun kiat agar kita terbiasa untuk bersedekah? Baik, sekian dan terima kasih. Baik. Ustadz, ini dari pengajian LPTQ Kecamatan Medan Kota, Ibu Khairani ya. Ibu Khairani bertanya bagaimana supaya kita itu giat rajin bersedekah terutama di bulan Ramadan ini Ustaz. Apa kiat-kiatnya begitu Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Harahap juga ya. Banyak Harahap di sini rumahnya ya. Harahap ini Ustaz. Salah satu mental yang harus kita persiapkan menuju Ramadan adalah mental orang kaya. Ya. Dari mana dapatnya? Dari cara Rasulullah. Rasul itu adalah ajwadun nas. Ya, sepemurah-pemurah orang. Itulah Rasul kita itu. Tapi dia lebih pemurah pada saat Ramadan lagi. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis di situ, karihil mursalah, seperti angin. Kalau ada uangnya, seperti angin. Ya, angin yang berhembus, rihil mursalah. Begitulah Rasul mengajarkan kepada kita. Nggak ada hitung-hitungannya lagi kalau sudah bulan Ramadan itu. Seperti angin aja. Nah ini jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Karena banyak orang yang ingin bersedekah, akhirnya banyak juga sebagian dari umat Islam itu bermentalkan peminta-minta, ya, dikit-dikit
Ada nggak nih, apalagi menjelang akhir Ramadan, uang THR, uang ini, uang sirup, macam segalanya? Tidak. Justru pada benak kita ingin memberi. Al-yadul ulya khairun Minal yadi sufla. min yadi sufla. Orang yang di atas tangannya lebih baik daripada orang yang tangannya di bawah. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Nah, tadi Rasul sudah mencontohkan kepada kita. Kita ingin mengikuti Rasul. Ya, pemurah sekali. Ya. Demikian juga dengan banyaknya faedah-faedah bagi orang yang bersedekah, dilipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, lebih dari itu tentang bersedekah ini, memang ini tak mudah nih Ustaz. Mental yang harus ada pada diri kita adalah bahwa uang yang ada pada kita itu bukan uang kita. Ini agak sulit memang. Tapi kalau kita merasa bahwa itu uang kita dan itu adalah hasil dari jerih payah kita, ini agak sulit. Ini memang seharusnya dikejar dari awal dia. Bahwa uang yang kita dapatkan itu pun sesungguhnya bukan dari hasil jerih payah kita. Memang kadang-kadang kan sulit nih dalam prakteknya ini. Awak capek-capek, katakanlah macam kami lah ya, mengajar, bebuihlah mulut tuh gitu. Menyiapkan bahan, membaca buku, kalau begitulah kira-kira kalau dosen ya. Sekolah mahal, capek dan sebagainya. Dapat gaji kita, ada yang Ustaz bisa minta tolong Ustaz. Inilah ada yang keperluan macam segalanya. Udah 1/4 gajiku habis untuk dia, awak setengah mati mau menyiapkannya. Nah, balikkan dia bahwa tenaga yang kita keluarkan bukan tenaga kita, bukan kemampuan kita. Ilmu yang ada pada diri kita bukan punya kita. Kehebatan Bapak Ibu misalnya dalam berjualan itu bukan karena kemampuan kita. Apalagi bekerja keras, pergi pagi, pulang petang, bahkan pulang malam, itu bukan karena kehebatan tenaga kita. Karena merasa bahwa itu bukan punya kita, ilmu bukan punya kita, tenaga bukan punya kita, ya, maka biasanya kita akan lebih lapang mengeluarkan. Tapi kalau merasa bahwa itu punya kita, sayangnya, awak pun butuh kalinya nih, mau lagi mengasih omak lagi, ini adik lagi, macam segala lagi, ya kan? Betul Bu? Iya. Tentu boleh kita memikirkan itu, ya. Memikirkan itu juga bagian dari sedekah kita kan kepada orang tua kita, kepada adik kita. Tetapi kita juga memikirkan orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Dan itulah sesungguhnya makna puasa yang akan kita jalani, bahwa kita merasakan beratnya, tak enaknya lapar itu. Beratnya kehausan tuh, ya. Tak enaknya rumah gubuk yang yang katakanlah kumuh dan sebagainya itu. Kita merasakan hal yang sama, maka kita mengeluarkan. Nah, sekalian, Ramadan ini harusnya, ya, ini dalam teori ekonomi ya, ini harusnya pengeluaran itu ditekan. Pengeluaran ditekan, akhirnya apa? Kita surplus kan? Kita punya uang kan? Uang itulah yang kita berikan kepada fakir miskin. Ini terbalik Ustadz. Semakin masuk Ramadan, semakin banyak pengeluaran. Kenapa? Karena banyak kali bukaan yang mau dibeli. Segala macam makanan mau dibeli. Dari mulai es cendol, es ini, tidak. Itu nggak jelas puasanya itu. Nggak jelas puasanya. Makan harusnya 3 kali menjadi 5 kali, 6 kali, tidak. Harusnya makannya tetap 2 kali. Buka dengan sahur. Tentu uang itu akan menjadi lebih efisien. Nah, uang efisiensi itulah sesungguhnya kita keluarkan untuk sedekah, untuk infak dan sebagainya. Jangan terbalik, semakin Ramadan semakin banyak pengeluaran, semakin berlipat-lipat pula lagi. Defisit Ustaz ya. Defisit pula lagi. Ya. Oleh karena itu ini ada perubahan pola, tapi ini memang sangat sulit nih Ustaz ya, sangat sulit. Tapi pelan-pelan lah. Ya kalau wajar-wajar boleh lah ya. Ini mau buka ini
kepingin pula rasa hatiku es campur, belikanlah sekali. Tapi jangan bertambah lagi es ini, es dawet, es enggak. Ya. Kenapa? Karena kita ingin mengalokasikannya untuk bersedekah. Ya, untuk berinfak, untuk memberikan makan fakir miskin dan seterusnya. Masya Allah. Saya teringat Ustadz, ada di media sosial seorang supir taksi, tetapi dia menggunakan selang oksigen, Ustadz. Oksigennya itu diikat di belakang bangkunya. Dia supir taksi. Jadi dia mengkuatkan diri untuk mencari nafkah. Tapi dia sambil juga membayar tabung oksigen ini setiap bulannya sekian, karena dia harus menghabiskan setiap harinya tabung oksigen itu berapa kilo begitu, Ustadz. Sementara sebagaimana disampaikan Ustadz, tenaga kita, ilmu kita, itu semuanya Allah yang memberi sehingga kita bisa mencari nafkah, dan tentu hasilnya itu adalah atas kuasa dan pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Bayangkan kalau setiap saat kita beli tabung oksigen untuk bekerja begitu, tentu pengeluaran gaji kita tidak akan mencukupi untuk itu, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah.